di Iskandar Channel. Oke, sekarang kita cari narasumber. Coba kita bertanya-tanya ya. Iya, guys. Kembali lagi nih bersama saya di Heroni Iskandar Channel. Sekarang saya sedang bersama Pak siapa Pak? Ahmad Widodo. Bapak Ahmad selaku kepala desa mungkin ya Pak, kepala desa Kaduwulung ini. Nah, saya dari ini Pak Heroni Iskandar Channel mau bertanya, nggak apa-apa Pak, bertanya sedikit mengenai destinasi wisata ini. Nah, menurut Bapak adanya destinasi wisata ini gimana tuh Pak? Ya, menurut saya kayak gini Pak, untuk destinasi wisata yang khususnya yang ada di Desa Kaduwulung, terutama yang sudah berjalan Dewa Siwa ini, kalau memang menarik-narikan tentang Dewa Siwa ini sebetulnya bukan dalam arti sebenarnya Dewa Siwa, itu singkatan, yaitu destinasi edukasi wisata alam sisi Walungan yang disingkat Dewa Siwa. Bila mana ada pemahaman-pemahaman tentang ini ke India ini atau Hinduan itu bukan untuk mematahkan barangkali ada dari yang menanyakan tentang kenapa Dewa Siwa itu hanya branding, hanya singkatan. Terus untuk dibuka wisata kawasan Dewa Siwa ini sepenuhnya dalam artian untuk supaya warga masyarakat Desa Kaduwulung lebih mencintai akan alamnya dan khususnya bisa menjual kepada semua halayak ramai, terutama yang ada di Kabupaten Sumedang sudah bisa kunjung dan bisa datang ke Dewa Siwa ini. Dan untuk masyarakat Desa Kaduwulung jangan hanya menjadi penonton, jadilah pelaku-pelaku usaha yang bisa membaca potensi dan dari segi ekonominya. Mungkin itu ya Pak. Nah, kan ini ada tempat wisata ini, apakah ada mungkin secara pemasukan lebih karena adanya tempat wisata ini untuk pemasukan masyarakat, apakah lebih naik atau emang stabil gitu Pak? Untuk Harus lebih meningkat, untuk perekonomian masyarakat itu harus bisa lebih meningkat dan bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Desa Kaduwulung khususnya. Itu harapan kami sebagai pemerintah desa, jadi lebih meningkatkan sumber ekonomi atau sumber penghasilan dengan adanya destinasi wisata yang ada di desa kami ini. Jadi semua masyarakat di Desa Kaduwulung jangan hanya penonton, jangan hanya jadi penonton, jadilah pelaku-pelaku usaha yang bisa membaca pasar atau membaca segmen usaha yang harus ada di Dewa Siwa ini. Nah, mungkin Pak untuk harapan ke depan gitu. Harapan ke depan Bapak pribadi untuk destinasi wisata ini gimana Pak? Harapan untuk ke depan tentu bisa menata daerah atau lokasi lebih baik, dan untuk semata-mata untuk kemakmuran khususnya wilayah Desa Kaduwulung dan umumnya mungkin di Kabupaten Sumedang, biar semua desa itu berlomba-lomba menggali potensi yang ada di daerahnya atau di lokasi di daerahnya atau di desanya, menggali potensi yang bisa dijual dan bisa menjadikan manfaat dan banyak manfaatnya untuk terutama ekonomi keracyatannya. Ya, itu mungkin harapan dari Bapak selaku kepala desa buat kedepannya. Tidak menutup kemungkinan ya Pak, wisatawan yang datang ke sini hanya warga sini juga ya Pak, dari luar juga bisa harus main ke sini. Oke, mungkin itu cukup berbincang-bincang sedikit bersama Bapak selaku kepala desa. Terima kasih Pak atas sama-sama perhatiannya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Bapak siapa Pak? Odai, Didi. Bapak Odai Didi, warga lokal asli gitu, penduduk sini. Mungkin saya ingin bertanya sedikit Pak mengenai tempat wisata ini, awal mula gitu, sejarah adanya ini disebut Leuwi Seeng itu gimana Pak? Pertama terima kasih. Mungkin ini salah satu bagian dari promosi kami. Kebetulan kami ada di jajaran pengurus Kompepar, di mana Kompepar itu adalah kelompok masyarakat penggerak pariwisata yang bernaung di bawah Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang. Sedikit ilustrasi ke belakang atau kita flashback tentang sejarah Leuwi Seeng. Ini adalah merupakan warisan budaya. Kalau cerita kolot atau orang Sunda, orang Sandingnya ya, Ya. kalau cerita kolot ini kira-kira dibangunnya sekitar di abad ke-13. Abad 13. Nah, ya, warisan penjajahan kolonial Belanda. Lantas tentang sejarahnya kenapa ini disebut Leuwi Seeng, mungkin karena dulunya ada kaitannya dengan para leluhur kita yang ada wabil khusus di Dusun Sanding, Desa Kadugulung. Mungkin erat kaitannya karena kenapa dikatakan Leuwi Seeng, mungkin suara yang mengaung dari Leuwi yang sebelah utara itu kalau dulu seperti suara seeng saheng ketika ada air ataupun tidak, mungkin itu dari efek dari bangunan yang terbuat, karena dulu itu terbuat bangunnya dari saungseng, sehingga mungkin lebih enaknya sampai sekarang itu kira-kira ya berapa puluh tahun tetap namanya Leuwi Seeng. Kemudian seiring perkembangan zaman juga mungkin peradaban yang lebih ke modernan, di mana kami selaku warga Desa Kadugulung yang merupakan bagian dari masyarakat Dusun Sanding ada sedikit inisiatif melihat potensi yang ada untuk area ini dijadikan objek daya tarik wisata. Disitulah kami membuat satu paguyuban yang dinamakan Paguyuban Riksaraga. Kemudian dari paguyuban tersebut salah satunya bentuk usahanya adalah Kompepar ini. Lantas kami sepakat dalam pembuatan nama Kompepar ini disebut Dewa Siwa. Mungkin ini ada sedikit kehindu-hinduan gitu ya, tapi dengan tidak bermaksud melecehkan sesuatu kepercayaan manapun, tapi lebih cenderung ke filosofi aksaranya, di mana Dewa Siwa itu artinya destinasi edukasi wisata Sisi Wahangan. Ya, kelanjutannya ya Leuwi Seeng. Itu mungkin sekilas tentang Leuwi Seengnya. Kemudian seiring perjalanan pula kami sudah berjalan sekira lebih 17 bulan lah sampai dengan bulan. ya 17 bulan. Kami lahirnya di bulan November kalau nggak salah 2018. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kami menata objek daya tarik wisata ini dengan sebetulnya banyak support baik dari dalam ataupun dari luar. Seperti yang kita lihat ini adalah komunitas-komunitas yang hadir yang sangat mensupport sekali terhadap perkembangan ODTW ini. Barangkali tentang Leuwi Seengnya seperti itu. Ya, itu mungkin kawan-kawan yang ingin tahu tentang Leuwi Seeng tadi Bapak telah menjelaskan. Ternyata flashback ke belakang, Leuwi Seeng itu sangat bersejarah. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana dulunya zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Mungkin nanti kita lihat ke Leuwinya Pak ya. Boleh, Pak. Iya, di sana Leuwinya. Tapi kalau bisa ada sedikit tambahan. Oh ya, gimana Karena Pak? awal mulanya terbentuk paguyuban, kami kan awal mulanya berasal dari obrolan ngabakol lah gitu. Obrolan Di ngabakol antaranya, ya, Pak, ya, di antaranya saya, kemudian Adeden tuh yang nanti mungkin boleh diwawancara. Iya, siap. Terus mungkin Pak Dudung juga bisa ke sini karena Pak beliau lah Dudung. sosok yang support dari luar juga gitu. Iya. Sehingga kami pun saling mengangkat lah gitu. Untuk jabatan beliaunya di kepolisian, tapi beliau juga sangat berperan gitu. Termasuk ada pupuhnya sebetulnya kalau secara tatanan saya di sini selaku kalau di paguyuban
girang serat lah. Girang Serat. Girang serat, kalau sekarang lebih trennya sekretaris Sekretaris gitu ya, ya. Pak. Ada yang lebih tinggi lagi tatanya dari saya adalah Pupuhu, Pak Oyo Pupuhu. Sukarya. Beliau adalah Pupuhu juga sekaligus ketua Kopdepar. Mungkin sekilas tentang Lewi Seeng itu, tapi masih banyak cerita lain tentang Lewi Seeng, juga religi-religi yang ada di Sunsang ini. Karena kebetulan Kompepar di kami itu ada dua. Ada Kompepar tentang wisata alamnya, ada Kompepar tentang budayanya, di mana kami punya beberapa situs yang mungkin nanti kita bisa lihat ke sana Ya, lah, siap, sama-sama lihat ke sana. Kemudian ada tim nanti kebetulan masih dalam riset gitu ya. Mungkin itu barangkali nanti ada Ya. dari Pak Dudung nambahinnya. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Namun ini teh ada satu pertanyaan lagi Pak. Buat kawan-kawan, tadi teh di sana ada tulisan Lewi Seeng tuh Pak. Ya. Itu lambangnya naga, itu apakah ada filosofi tersendiri gitu buat si lambang tersebut atau gimana gitu? Sebetulnya gini, mungkin barangkali kurang mengenal karena itu kan dari penataan artistik. Kemudian dikaitkan juga dengan silsilah karuhunan gitu ya. Karena kebetulan di kami itu punya beberapa situs yang terkait tadi disampaikan. Di antaranya ada situ Eyang Jagariksa. Ya mungkin ini salah satu bagian daripada itu. Sehingga ada makna tersendiri di balik Nagariksa itu. Jadi istilahnya mungkinlah leluhur kita mungkin ada yang bersosok seperti itu, tapi lebih itu enaknya nanti mungkin ada yang lebih paham tentang itu, bisa langsung diwawancara aja di sana gitu, atau mau Pak Dudung mangga. Kalau salah saya menyampaikan mohon maaf, ini mungkin hanya cerita dari orang ke orang atau dari regenerasi ke generasi ya gitu. Jadi kalau kurang komplit mungkin nanti kita ngobrol lagi gitu. Terima kasih Pak. Oke, siap. Buat Gitu. penjelasannya. Ya gitu kawan-kawan, nanti kata Pak Odoy kalau mau lebih tahu lebih dalam tentang sejarah Lewi Seeng ini, nanti kita akan wawancari Pak Adeden atau nanti ada Pak Dudung juga. Oke, sekian dulu ya wawancara sama Pak Odoy. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, kembali lagi di Heroni Iskandar Channel. Sekarang kita sedang ada di tempat wisata Lewi Seeng. Sekarang saya sedang bersama Bapak Dudung ya Pak, Ya. selaku Babin Timas. Pak mau bertanya sedikit ya Pak, gak apa-apa? Mungkin kan sekarang kondisi sekarang lagi ada wabah COVID itu ya Pak ya. Jadi gimana sih? Apakah nanti takutnya yang nonton teh kan sekarang lagi ada COVID kok, tempat wisata berkerumun gitu, gimana Pak tanggapan Bapak gitu? Oke, terima kasih ya. Di sini saya selaku Babin Kamtimas ya, untuk menyikapi dengan adanya COVID ini ya, karena ini walaupun tidak buka masih ada yang kesini ya. Cuma kita di sini menerapkan protokol kesehatan di Ya, sini. itu. Terus saya juga kan menggunakan ini sebenarnya, Ya, cuma masker. untuk ngomong ini mungkin agak susah ya. Nah, jadi saya harapkan ke warga juga di sini untuk menggunakan masker ya. Nah, jadi diharapkan di lokasi di sini protokol kesehatannya tetap diterapkan. Ya Pak, terima kasih. Terus gimana sih menurut Bapak tempat wisata ini gitu, kesan-kesan Bapak? Ya, alhamdulillah di sini karena tujuan saya dulu itu ini menggali potensi yang ada di masyarakat ya, selain untuk meningkatkan perekonomian di sini juga untuk menambah penghasilan untuk masyarakat yang ada di sekitar di sini itu mungkin. Mungkin tadi saya sudah wawancara sama Pak Odoy, katanya mungkin Bapak juga ikut mensupport gitu Pak, meskipun Bapak dari luar warga sini, Ya, betul. dalam bentuk gimana gitu Pak supportnya? Begini ya, ini sebetulnya awalnya itu kan saya selaku Kamtimas bekerja sama dengan para tokoh masyarakat yang ada di sini ya. Ya tadinya sekitar 7 atau 8 orang kita mengumpulkan warga di sini untuk menggali di sini ya. Awalnya itu semacam ngadu bako lah ya. Ngadu Kita bako. bikin itu cangkir itu dari batok itu ya. Awalnya dari situ, baru setelah
di situ saya mengajak warga masyarakat dan tokoh di sini untuk menggali potensi yang ada di sini, yaitu untuk area wisata itu kemudian. Iya Pak, mungkin pengembangan wisata ini bagus juga untuk warga sekitar, untuk meningkatkan perekonomian ya Pak, Ya, bisa betul. disebut itu. Mungkin itu dulu Pak yang dapat ditanyakan. Ya. Terima kasih banyak Bapak telah bersedia diwawancarai oleh kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Oke guys, segitu wawancara sama Pak Dudung selaku Babin Kamtibmas. Kita sekarang cari lagi narasumber yang lain. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Sedang berada di tempat wisata Leuwi Seeng. Sekarang saya sedang bersama Bapak siapa Pak? Deden Absud. Bapak Deden Absud. Ya, mungkin Bapak di sini selaku apa Pak? Kalau posisi di Kompepar Dewasiwa ini kebetulan secara global saya sebagai konseptor tata ruang. Tata ruang, ya. Adapun barangkali secara posisi formalnya juga masuk ke Dewan Penasehat. Ya, itu Pak Deden ini sebagai konseptor mungkin untuk tempat wisata ini. Pak, mau bertanya sedikit ya Pak, apakah dari awal pas Bapak bikin konsep ini gimana gitu Pak? Maksudnya apakah berat atau gimana gitu konsep wisatanya seperti ini? Nah, jadi gini, saya berbicara dulu dari konsep awal ya. Ya, konsep awal itu. Konsep awal terciptanya tempat pariwisata Dewasiwa ini itu sebetulnya sebuah gagasan yang situasional. Nah, ketika saya bermain ke sini dibawa oleh Pak Dudung, rekan itu ada beberapa objek yang mungkin kata beliau menarik. Nah, ketika saya datang ke sini saya melihat ini kan ada salah satu syarat penting pariwisata. Iya. Dia ini memiliki hutan, memiliki sungai, memiliki kekayaan intelektual, memiliki sumber daya tradisi dan budaya yang masih ada. Nah, jadi kalau bertanya sulit tidaknya, sebetulnya saya bisa katakan tidak sulit gitu kan. Sebetulnya kan ketika kita membuka sebuah konsep tempat pariwisata itu sebetulnya tidak keluar dari konsep kearifan lokal. Iya. Nah, jadi selama ini memang sudut pandang segmen membangun pariwisata itu memang mahal. Cuman karena kalau seandainya memang masyarakat itu dikasih pengetahuan tentang bagaimana mereka jadi masyarakat yang sadar wisata, terus diadakannya program-program pelatihan tentang bagaimana menata pariwisata, mungkin bisa dikatakan mudah. Iya. Itu Pak, itu secara konsep ya Pak, konsep awal. Nah, ini tadi juga sama Pak Odoy sudah bertanya bagaimana sejarah ini. Beliau sudah menjelaskan beberapa bagian sejarah dari Leuwi Seeng ini. Ya. Tapi tadi kata Pak Odoy teh untuk Nagariksa itu Pak, coba lebih bertanya kepada Pak Deden katanya. Nah, itu untuk Nagariksa itu gimana Pak? Balik dari awal mungkinnya ini kan saya jabarkan satu persatu dulu. Kata Dewasiwa ini sebetulnya bisa dikatakan ada korelasi juga dengan salah satu barangkali keyakinan masyarakat. Nah, Dewasiwa di sini tidak identik dengan dengan SARA ya. Ya. Dewasiwa ini singkatan, itu sebuah kepanjangan dari Destinasi Edukasi Wisata Alam Sisi Wahangan. Nah, korelasi dengan ajaran-ajaran Hindustan, karena barangkali dulu sebelum kajian agama Islam datang ke Jawa Barat, itu kan kebanyakan menganut ajaran Hindu. Nah, tapi saya garis bawahi bahwa dewasa di sini adalah dewa kesuburan. Nah, adapun sekarang yang namanya elemen estetik ini adalah jembatan Nagariksa. Secara kebetulan ini ada sebuah folklore ataupun legenda yang kata masyarakat ini adalah salah satu memang pusat kekeramatan. Nah, secara otentik ketika saya pelajari dengan teman-teman dari tim expert, juga memang ini daerah kebuyutan karena
ada beberapa faktor pendukung otentik semacam ditemukannya kitab Pegon. Nah, kitab Pegon ini menceritakan tentang dari mulai babad yang Ciung Wanara sampai ke Prabu Siliwangi itu ada, dan kebetulan sekarang sedang di translate ya oleh teman-teman. Nah, ini Nagariksa ini sebetulnya apa ya, bisa dikatakan konsep physically. Jadi Nagariksa ini diambil dari kata nama naga dan riksa. Kebetulan kan paguyuban yang terkait di dalam Kompepan itu sendiri ada paguyuban Riksaraga. Nah, kebetulan Riksaraga itu nama seorang tokoh legenda kebuyutan, yaitu Eyang Nagariksa yang ada di Pasir Cariu. Oh, itu Nah, ada kaitannya ya Pak. Ya itu pun barangkali menurut cerita legenda dari masyarakat turun temurun, hingga saya namakan Nagariksa ini sebetulnya memang ada kajian-kajian filosofis yang ingin saya tekankan kepada masyarakat Layak. Ini sesuatu yang mungkin saya katakan penting. Kenapa? Ketika Sumedang membangun sektor pariwisata tidak lepas dari kajian sejarahnya Iya. yang kaya dengan kearifan lokal, yang mengedukasi masyarakat untuk mencintai budaya dan tradisinya, termasuk konservasi alamnya. Ini barangkali sesuatu yang menurut saya adalah yang boleh dikatakan sekarang dengan tagline Sumedang sebagai pusir budaya Sunda. Nah itu Pak, Itu. Sumedang pusir budaya Sunda ya Pak ya. Tuh itu mungkin tadi penjelasan lebih dalam mungkinnya secara filosofi, secara kebudayaan, kaitannya sama yang dulu gitu soal Nagariksa. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak, boleh? Boleh? Mungkin tadi penjelasan untuk Nagariksa. Sekarang kapan sih Pak awal si tempat Lewi Seeng ini? Kan saya juga dulu pernah kesini tapi Ya. belum kayak gini gitu Pak ya dulu. Nah dibentuk ini jadi tempat wisata itu kapan gitu Pak? Bulan apa, tahun berapa? Nah, kalau untuk bulannya mungkin saya lupa ingat. Cuman ini penataan tempat ini sampai sekarang itu sudah berlangsung hampir memakan waktu 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau nggak salah itu sekitar pertengahan 2018 awal itu saya berkunjung ke sini. Ya, sampai ke sekarang ada beberapa wahana-wahana yang mungkin sederhana gitu kan, tapi memang target kami Dewaswa itu berbeda dengan target pariwisata lainnya. Jadi ini adalah bisa dikatakan untuk sementara ini adalah basicnya komunitas. Ya, karena memang ini kan dari tatanan juga ada jenis-jenis saung Sunda, ada saung-saung tenda Indian, apa aja. Karena kebetulan ini teman-teman ini 8 komunitas yang tergabung membantu dalam Dewasiwa ini adalah termasuk komunitas-komunitas yang memang basicnya itu dari seni budaya. Nah, hingga barangkali pertanyaan Ade tadi udah berapa lama, ya sekitar berjalan hampir 2 tahun. Itu pun memang kita masih terus melakukan inovasi-inovasi karena kepentingan pariwisata. Nanti saya melihat dari beberapa asumsi pengunjung, apakah Dewasiwa ini menjual dari segmen alamnya saja atau mungkin dari entertainnya. Nah, barangkali nanti tanggal 21 ini kita akan mengadakan acara budaya itu berkenaan dengan nama Dewasiwa, dan sekaligus ada namanya Ruatan Wahangan. Nah, ini nanti akan ada beberapa penampilan, termasuk salah satunya adalah extreme game, atau nanti teman-teman atau orang yang memang pakar dengan urusan reptil. Terus ada pagelaran teater, ada musik kontemporer atau world music. Dan itu pun nanti akan beberapa kolaborasi dengan kesenian-kesenian tradisi yang ada di Sanding ini. Iya. Ada beluk, ada reak. Itu barangkali sekedar informasi buat teman-teman nanti para YouTuber dimanapun. Nah, ini barangkali sebuah momen kolaborasi pemikiran ya, bahwa konten-konten yang itu bisa menjadikan viral itu salah satunya adalah targetnya adalah kami ingin mencoba membumingkan, memviralkan apa itu pariwisata yang berbasis komunitas. Ya itu guys, catat tanggalnya, tanggal 21 bulan sekarang akan ada acara. Nanti kata Bapak tadi ada musiknya juga, ada teater, ada komunitas reptil. Mungkin dari komunitas-komunitas reptil bisa
ikut main ke sini sambil melihat destinasi wisata di sini ya. Terus Pak, satu pertanyaan lagi Ya. mungkin untuk masyarakat yang datang ke sini itu kebanyakan mayoritas emang warga asli Situraja Sumedang atau mungkin dari luar gitu pernah Oh. ada. Kalau melihat dari taruhlah para wisatawan yang datang, memang kebanyakan ini lokal. Iya. Itu ya ada yang memang dari desa seputar, tapi sempat juga itu sampai ke luar daerah. Karena Oh. waktu itu kita coba mengembos lewat acara hunting fotografi tingkat nasional. Nah itu kebetulan teman-teman fotografi mengekspos ke sini, mungkin karena memang percepatan promosi publikasi lewat IT itu Iya, Pak. langsung viral. Nah, Media sebetulnya sekarang ya, Pak. sebetulnya memang kalau dilihat dari 80% ini pengunjung-pengunjungnya lokal Sumedang. Adapun beberapa yang mungkin dari luar karena barangkali kami belum ada persiapan tentang database. Berapa debit pengunjung per minggu ataupun dari manapun itu kan belum kami data. Ya. Ini sebetulnya belum bisa dikatakan belum layak untuk menjadi pariwisata yang viral sebetulnya karena kesiapan kami dari fasilitas amenitas, dari aksesibilitasnya, dari atraksinya gitu kan belum betul-betul kami tata. Hingga kami sarankan kepada semua pengurus dan warga khususnya di Kadungulung itu bahwa 3 faktor itu yang harus didahulukan. Barangkali ya nanti Ade dan teman-teman juga bisa melihat barangkali ini masih perlu penataan-penataan yang lebih baik lagi. Ya, siap. Mungkin itu wawancara sedikit tadi mengenai sejarah, kembali mengenai sejarah tentang Nagariksa. Terus tadi juga Bapak menginformasikan bahwa tanggal 21 jangan lupa kita main ke sini, ada acara. Itu kayaknya seru banget ya Pak, nanti buat tanggal 21 kita ilmunya dapat, hiburan dapat mungkin ya. Insya Allah pasti seru. Iya, Ya. siap. Terima kasih Pak, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Mohon maaf itu apabila banyak kurangnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu.